Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 8 ayat 36 sampai 38. Hal menghakimi. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, penginjil Lukas yang kita dengarkan pada kesempatan ini menampilkan atau mengisahkan kepada kita ajaran Yesus berkaitan dengan kemurahan hati, atau lebih tepatnya berkaitan dengan hal menghakimi. Menghakimi tentu merupakan suatu fenomena sosial yang dalam pandangan banyak orang lebih bernuansa negatif ya. Nuansa negatif berorientasi pada atau dilatar belakangi oleh sebuah ekspresi diri teristimewa berkaitan dengan hati. Ketidakmurahan hati atau orang yang hatinya bebal tentu akan menampilkan diri dalam tindakan-tindakan yang tentunya akan menjatuhkan sesama. Sehingga orang yang tidak bermurah hati atau hatinya bebal, kebal, senantiasa akan mengekspresikan sikap-sikap atau tindakan-tindakan menghakimi, menghukum, dan tidak mau mengampuni. Bagi Tuhan, seorang itu perlu memiliki hati yang murah atau kemurahan hati. Kemurahan hati memungkinkan seseorang untuk menerima sesamanya apa adanya. Kemurahan hati juga setidaknya itu menjadi sebuah antitesis dari marah ya. Dimana dengan kemurahan hati, orang itu tidak terjebak di dalam konsep-konsep atau rancangan-rancangan yang menjatuhkan orang lain. Sebab mereka mempunyai suatu kesadaran bahwa hidup itu mulia, hidup itu merupakan sebuah anugerah dari Allah sendiri. Dan oleh karena itu, hidup itu perlu dihargai, dihormati, dijunjung tinggi. Fenomena-fenomena sosial yang terjadi teristimewa, kebencian, peperangan, saling gosip dan sebagainya itu semua sebenarnya adalah ekspresi kurangnya kesadaran akan arti hidup itu sendiri. Sehingga karena kurangnya kesadaran itu, maka kehidupan sosial pun mengalami keguncangan teristimewa, mengalami degradasi nilai kemanusiaan, nilai kedamaian, dan sebagainya. Yesus mengajarkan pada kesempatan ini, orang yang bermurah hati akan akan lebih mudah mampu untuk menerima sesamanya. Sehingga Tuhan mengajarkan ekspresi dari kemurahan hati itu. Mungkin kita bisa refleksi, baca dari ajaran Tuhan pada kesempatan yang kita dengar ini. Janganlah kamu menghakimi. Kalau kamu pun maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak dihukum. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang diberikan kepadamu akan
yang kamu berikan kepada orang lain akan diberikan juga kepadamu. Artinya bahwa tindakan-tindakan kita yang tidak bermurah hati itu akan imbasnya itu akan kembali lagi kepada kita. Sehingga ketika Tuhan mengajarkan janganlah, artinya kan Tuhan itu tidak menghendaki kita untuk menghakimi sesama. Sebab menghakimi sesama akan mendapatkan konsekuensi yang sama, bahwa kita akan dihakimi. Entah waktunya singkat, cepat atau lambat. Akan ada satu fenomena kehidupan yang menghakimi diri kita sendiri, yang sudah menghakimi orang lain. Demikian pun juga ketika kita menghukum. Janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Dan berilah, maka kamu akan diberi. Artinya semua tindakan kita itu senantiasa terpantul kembali kepada kita. Perbuatan jahat akan memantulkan kejahatan, atau akan memantulkan efek negatif untuk diri kita. Kebaikan, pemberian, kasih akan memantulkan juga hal-hal atau aspek nilai-nilai yang baik untuk diri kita maupun untuk kehidupan pada umumnya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semuanya kembali kepada hati. Hati yang bermurah atau bermurah hati. Itu tadi, bermurah hati memungkinkan seseorang untuk mampu menerima sesamanya. Tanpa itu, orang akan cenderung mau menghakimi, mau menghukum, dan tidak mau memberi belas kasihan, memberi bantuan kepada sesamanya. Kita sebagai orang yang dibaptis dan percaya kepada Yesus, kiranya ajaran ini menjadi poin-poin penting yang perlu kita hayati. Teristimewa pada momen tobat ini, masa Prapaskah ini, di mana kita berbenah diri untuk menghayati ajakan Yesus ini, larangan Yesus ini dalam kehidupan kita, supaya kita itu tidak mudah menghakimi sesama, menghukum sesama, dan juga mampu memberikan atau mengulurkan tangan kita untuk membantu sesama. Dan itu adalah ekspresi hati kita yang terarah kepada Allah, atau sebagai sebuah komitmen kita untuk memaknai masa tobat ini sebagai masa kita untuk berbenah diri. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah ketika Yesus mengajarkan mengampuni musuh, memaafkan musuh. Sebab musuh itu bagi kita orang yang sangat kita benci, karena sudah mungkin melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita, merugikan kehidupan kita. Itu tadi, bagi Tuhan, ketika kita memelihara kemarahan, maka kita itu tidak akan mampu bermurah hati untuk memaafkan musuh, dan malah menimbulkan tindakan-tindakan tadi, menghakimi, menghukum, dan sebagainya ya. Tuhan hari ini setidaknya mengajak kita orang beriman yang percaya kepada, supaya hal-hal ini diperhatikan dengan baik, supaya hal-hal ini bisa diekspresikan dalam kehidupan nyata. Pada hari Minggu Prapaskah kedua, Yesus, Tuhan sendiri mengajak pengikutnya untuk menjadi duta kebenaran, mendengarkan suara Allah, mendengarkan sabda Allah melalui gerejanya, melalui bacaan-bacaan kitab suci maupun renungan, khotbah dari para pastor, uskup, katekis, dan juga yang lain-lain. Itu semua adalah cara-cara gereja atau cara Allah untuk membentuk kita sedemikian rupa agar bisa menghayati apa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Sekiranya pesan yang disampaikan oleh Tuhan, oleh gereja, melalui gerejanya ini, mampu kita hayati dalam kehidupan, meskipun tidak mudah, tetapi Tuhan menghendaki kita untuk melakukannya. Dan kita percaya bahwa di balik perintah Tuhan ini ada hal yang menjadi jaminannya untuk kehidupan kita, baik kehidupan di dunia ini maupun nanti kehidupan di akhirat. Entah kapan itu kita tidak tahu pasti. Yang pasti Tuhan sudah memberikan perintahnya agar kita lakukan. Dan dalam iman kita percaya bahwa Tuhan hendak menyediakan bagi kita
sesuatu kehidupan yang baik di akhirat nanti. Teman-teman sekalian, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.